Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya anak-anak? Oke, hari ini kita lanjut materi matematika wajib kelas 10. Untuk hari ini kita belajar mengenai pertidaksamaan irasional. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, yaitu kalian bisa mengetahui konsep pertidaksamaan irasional. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Oke, berikut ini saya tampilkan ada beberapa contoh dari pertidaksamaan. Ya, di sini Ibu tampilkan ada 7 buah pertidaksamaan. Ya, ada 7 buah pertidaksamaan. Ya, dari 7 pertidaksamaan ini, manakah yang merupakan pertidaksamaan irasional? Ya, kita tahu irasional itu adalah yang bentuknya akar. Berarti variabelnya ini, variabel kan di sini berarti ada x-nya ini harus berada di dalam akar. Dan selain itu, x-nya tidak dapat ditarik keluar akar. Artinya x-nya tidak bisa kita akarkan. Itu yang nantinya kita sebut sebagai pertidaksamaan irasional. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah x akar 5 lebih dari 4. Di sini yang sebagai variabel adalah x ya. X ini sebagai variabel. Kita lihat variabelnya berada di dalam akar atau di luar akar. Ternyata dia berada di luar akar. Berarti sudah jelas ini bukan pertidaksamaan irasional. Sekarang contoh yang kedua. Variabelnya adalah ya ini x. X-nya sudah berada di dalam akar. Tapi kita lihat di sini x kuadrat. X kuadrat ini bisa kita akarkan tidak? Bisa ya. X kuadrat ini bisa kita akarkan menjadi x. Berarti x akar 9. Karena x kuadrat ini bisa kita keluarkan akarnya. Bisa kita keluarkan akarnya menjadi x yang di luar akar, 9-nya bisa kita akarkan sebenarnya yaitu menjadi 3. Atau kita bisa tulis 3x kurang dari 3. Nah, berarti kan x-nya menjadi di luar akar. Maka ini bukan pertidaksamaan irasional. Oke, sekarang bentuk yang ketiga. Variabelnya adalah ya x. X-nya di dalam akar, tapi ini x pangkat 4. Berarti bisa kita tarik keluar akar atau tidak? Bisa ya, menjadi x kuadrat. Berarti kan variabelnya di luar akar lagi. Maka ini bukan pertidaksamaan irasional. Oke, sekarang ke bentuk yang keempat. 2 akar x kurang dari 4. X-nya sudah berada di dalam akar. X-nya ini pangkat berapa? Pangkatnya 1. Maka tidak bisa kita tarik keluar akar. Ya, tidak bisa menjadi x di luar akar, tidak bisa. Maka ini yang kita sebut sebagai pertidaksamaan irasional. Oke, contoh yang kelima, ini sama, berarti ini pertidaksamaan irasional. Contoh yang ke-6, akar dari x kuadrat ditambah 4 kurang dari x dikurangi 3. Di sini variabelnya x ya, ada yang di luar dan ada yang di dalam akar. Tetapi kan yang paling penting dia ada salah satu variabel yang berada di dalam akar. Ya, kita lihat di sini x kuadrat ditambah 4. Tapi di contoh 2 ada juga x kuadrat tapi 9x kuadrat. Sama atau tidak? Berbeda ya. Yang ini adalah perkalian, maka x kuadratnya bisa kita tarik keluar, tetapi di sini penjumlahan, maka x kuadratnya tidak bisa kita tarik keluar. Berarti x-nya di sini tetap di dalam akar, maka pertidaksamaan irasional. Dan ini contoh yang terakhir, ya ini jelas pertidaksamaan irasional, karena x-nya berada di dalam akar, dan x-nya pangkatnya adalah 1. Oke. Ya.
Dari contoh tersebut, kita bisa menarik sebuah definisi, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar disebut sebagai pertidaksamaan irasional. Jadi contoh pertidaksamaan irasional itu kalau variabelnya berada di dalam tanda akar dan tidak bisa kita tarik keluar akar. Dan jelas tandanya yaitu tandanya berupa pertidaksamaan. Bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kalau tandanya sama dengan saja berarti bukan pertidaksamaan, tetapi persamaan irasional. Selanjutnya, kita bahas mengenai bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Pada dasarnya ada 3 jenis bentuk umum pertidaksamaan irasional. Kenapa di sini nanti menjadi banyak? Karena pertidaksamaan itu ada 4 tanda. Bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Oke, bentuk yang pertama yang ini. Akar fx kurang dari sama dengan c. Ruas kirinya berupa fungsi di akar, dan ruas kanannya hanya konstanta. Ya, ini teman-temannya. Bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, dan bisa lebih dari saja. Bentuk yang kedua, akar fx kurang dari sama dengan akar gx. Berarti kanan dan kiri adalah fungsi dan dia harus di akar. Ini bentuk yang kedua. Nah, ini sama, hanya berbeda tandanya saja. Dan bentuk yang ketiga adalah akar fx kurang dari sama dengan gx. Yang ruas kiri kita akar fungsinya, tapi ruas kanannya tidak diakar. Ya, ini sama, hanya berbeda tanda. Oke, maaf di sini harusnya kurang dari ya. Akar fx kurang dari gx. Ya, selanjutnya, menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional. Pada dasarnya sama seperti menyelesaikan persamaan irasional, tetapi sekarang Ibu ringkas saja menjadi 3 langkah. Ya, menjadi 3 langkah saja. Ya, langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari akar dari x ditambah 5 kurang dari 3. Dari bentuk pertidaksamaan ini, kita tahu ini adalah bentuk yang pertama, yaitu akar fx kurang dari c. Ya, karena di sini berupa konstanta, berarti dia adalah c. Ya, kita selesaikan. Langkah pertama, syarat bilangan di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya, yang di dalam akar ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Supaya dia memiliki hasil yang bisa didefinisikan. Harus positif ya di sini. Sehingga kita bisa tuliskan x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Ini selalu untuk langkah pertama, lebih dari sama dengan 0. Tidak melihat soal ya, tetapi selalu lebih dari sama dengan 0. Kita cari x-nya berapa? Berarti x lebih dari sama dengan ya negatif 5. Positif 5 kan sebelah kiri. Kita pindah ruas menjadi sebelah kanan, maka menjadi negatif 5. Ya, sekarang kita gambar di garis bilangan. Ini kan negatif 5 ya. Ini tandanya ada sama dengannya. Ya, berarti kita buat bulatan seperti ini. Oke, ini artinya diarsir. Kalau di sininya bukan putih ya, berarti ini artinya diarsir. Ini diarsir karena ada sama dengannya. Bilangannya adalah negatif 5. Ini lebih dari, maka yang diarsir sebelah kanan. Kalau kurang dari, yang diarsir sebelah kiri. Ya, ini yang kita arsir sebelah kanan. Oke, ini langkah pertamanya. Sekarang ke langkah kedua. Menghilangkan akar dengan menguadratkan kedua ruas. Jadi akarnya kita hilangkan dari soal ini. Dengan cara apa? Menguadratkan kedua ruas. Ya, kedua ruas ini pasti bernilai positif. Hasil akar kan selalu positif di sini. Hasil akarnya pasti positif dan rang ruas kanan juga positif. Oke, berarti tinggal kita kuadratkan. Akar dari x ditambah 5 kuadrat kurang dari 3 kuadrat. Akar dikuadratkan, pasti hasilnya yang di dalam
akar. Berarti X ditambah 5 kurang dari 3 kuadrat, berarti 9. Kita cari nilai X-nya. Berarti X kurang dari 9-nya kan tetap di ruas kanan. 5-nya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Tadinya positif, pindah menjadi negatif. Berarti 9 kurangi 5. Maka X-nya kurang dari 4. Sekarang kita gambar lagi di garis bilangan. Perhatikan ini tidak ada sama dengannya. Berarti di sini tidak diarsir. Ini putih ya, berarti artinya tidak diarsir. Oke, ini tidak diarsir karena putih dan tandanya adalah kurang dari, maka yang diarsir sebelah kiri. Ya. Sekarang lanjut ke langkah yang terakhir. Kita cari irisan dari penyelesaian langkah 1 dan 2. Langkah 1 kan ini hasilnya, ini langkah 2. Oke, perhatikan dulu. Untuk negatif 5, kan sebelah sini. Dari langkah kedua kita peroleh bilangannya yaitu 4. Negatif 5 dengan 4 lebih kecil yang mana? Lebih kecil negatif kan? Berarti negatif 5 kalian harus menggambarnya di sebelah kiri. Dan 4-nya harus sebelah kanannya. Ya, harus seperti ini. Tidak boleh 4-nya diletakkan di kiri. Ya, ini salah. Ya, karena dia bernilai positif, otomatis di sebelah kanannya dari negatif 5. Ya, sekarang kita cari irisannya. Yang namanya irisan berarti daerah yang sama. Cara gampangnya, kalian tarik saja dari bilangan negatif 5. Oke, kemudian dari 4 juga kita tarik. Nah, berarti ini adalah daerah yang sama. Kita arsir saja. Ya. Oke, kita gambarkan di sini. Berarti ini adalah irisan. Negatif 5-nya diarsir, 4-nya ya tidak diarsir karena di sini saya tandai dengan putih. Berarti hasil penyelesaiannya adalah negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Ini negatif 5-nya ada sama dengannya karena diarsir. 4-nya di sini tidak ada sama dengannya karena tidak diarsir. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari akar dari 2X dikurangi 5 kurang dari sama dengan akar dari 3X ditambah 7. Dari bentuk pertidaksamaan ini, kita ketahui bahwa ini adalah bentuk yang kedua, yaitu akar fx kurang dari sama dengan akar gx. Cara penyelesaiannya sama seperti contoh sebelumnya. Kita ke langkah yang pertama, syarat bilangan yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Di sini bilangan yang di dalam akar adalah 2x dikurangi 5 dan 3x ditambah 7. Maka ada dua syarat. Kita tuliskan yang pertama 2x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 0. Kita cari x-nya. 2x lebih dari sama dengan 5. Tadi kan negatif, pindah ruas maka menjadi positif. Sehingga kita peroleh x lebih dari sama dengan 5/2. Sekarang ke Oke, 3x ditambah 7 lebih dari sama dengan 0. Kita cari x-nya, berarti 3x lebih dari sama dengan negatif 7, sehingga kita peroleh x-nya lebih dari sama dengan negatif 7/3. Ya, dari dua bentuk ini, dua syarat ini, kita gambarkan satu persatu saja biar lebih mudah. Di sini angkanya adalah 5/2 dan di sini tandanya ada sama dengannya. Berarti kita arsir. Ya, ini kan tidak putih berarti artinya diarsir. 5/2. Lebih dari, ini kan lebih dari. Berarti ke arah, ya ke arah kanan. Ini yang diarsir. Kemudian dari syarat yang kedua, kita gambarkan negatif 7/3. Ini kan 5/2 di sini. Otomatis di garis bilangan, di sini adalah 5/2. Negatif 7/3 sebelah mananya 5/2? 5/2 positif ya. Negatif otomatis di sebelah kirinya. Berarti kita harus gambarkan sebelah kirinya di daerah sini. Bebas. Kira-kira saja. Oke, misalkan di sini. Ini kita buat diarsir bulatan penuh karena ada sama dengannya. Oke, di sini negatif 7/3. Lebih dari. Berarti yang diarsir sebelah kanan juga. Oke, ini dari langkah yang pertama. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Menghilangkan akar dengan menguadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas ini kita kuadratkan supaya akarnya hilang.
Ya, kita tulis dulu soalnya. Ya, sekarang kita kuadratkan. Seperti yang tadi, akar dikuadratkan pasti hasilnya yang di dalam akar. Berarti 2x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 3x ditambah 7. Sekarang kita kumpulkan x-nya di ruas kiri semua. Yang tidak ada x-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti 2x-nya tetap. Nah, 3x ini pindah ke ruas kiri, maka menjadi negatif 3x. 7-nya tetap di ruas kanan, nah negatif 5-nya pindah, maka menjadi positif 5. Sehingga diperoleh negatif x kurang dari sama dengan 12. Kita kan butuhnya x, bukan negatif x. Berarti x lebih dari sama dengan 12 per negatif 1. Ini tandanya dilihat. Dibalik ya, karena dibagi dengan negatif. Sehingga hasilnya x lebih dari sama dengan negatif 12. Kita gambar lagi. Di sini misalkan negatif 12. Ini kan diarsir. Ya, karena sama dengan. Berarti ini negatif 12 lebih dari, maka ke arah kanan. Oke. Lanjut ke langkah yang ketiga. Irisan dari langkah 1 dan 2. Tadi langkah 1 kita peroleh. Ini garis bilangannya ada 2. Sekarang ke langkah yang kedua. Bilangannya adalah tadi negatif 12. Berarti sebelah mananya? Ini kan negatif juga, negatif 7 per 3, negatif 12, berarti sebelah kirinya lagi. Sebelah kirinya lagi. Ya, kita cari irisannya. Berarti yang daerahnya sama. Yang sama-sama diarsir dari ketiga garis bilangan ini. Kalau di sini kan tidak ada yang diarsir. Berarti daerahnya bukan sebelah sini. Ya, kita cari yang sebelah kanan. Ya, coba kita tarik dari 5 per 2. Oke. Ke arah mana? Di sini kan berarti tidak terbatas karena tidak ada bilangannya. Ini tidak terbatas. Kalau ke sebelah kiri ini tidak ada daerahnya. Berarti penyelesaiannya atau irisannya adalah yang sebelah kanan, tapi tak terbatas. Batasnya dari 5 per 2 dari bilangan ini. Oke, kita gambarkan di sebelah sini. Oke, saya gambarkan irisannya di sini ya. Ini 5 per 2 tadi ke arah kanan. Tak terbatas, di sini karena tidak dibatasi oleh sebuah bilangan, maka bisa kita tulis penyelesaiannya, yaitu x lebih dari sama dengan 5 per 2. Satu bilangan saja di sini, 5 per 2 saja. Karena sebelah kanan, maka tandanya lebih dari sama dengan. Oke, ini adalah hasil dari contoh yang kedua. Sekarang untuk contoh yang ketiga bisa kalian simak di Google Classroom.